Mungkin banyak yang belum kenal, saya Budi Lili. Sehari-hari bertugas sebagai akademisi di Fakultas Teknik Unwira. Berapa waktu ini terlibat dalam uh, kegiatan-kegiatan FBR BNTT dan bersyukur kali ini dapat tugas sebagai moderator dalam kegiatan Forum Belajar Ketangguhan seri ke-16 ini. Baik, kita akan memulainya. Uh, Pada umumnya kita akan terbagi dalam 3 sesi, yaitu yang pertama ada pembukaan, nanti ada sambutan dari Pak Ketua, terus ada pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Adapun kedua narasumber kita itu Bapak El Asamau. Untuk narasumber yang pertama, beliau adalah Ketua Komunitas Peternakan Terintegrasi Batu Nirwala, Kabupaten Alor. Dari materinya beliau punya banyak sekali CV. Nanti beliau akan menjelaskan secara ringkas. Dan narasumber yang kedua, Bapak Dani Ihsarbani, beliau adalah Ketua Komunitas Petani Milenial Desa Oisusu, Kabupaten Kupang. Kita akan terbagi dalam 3 sesi, dan sesi yang terakhir adalah sesi diskusi. Baik, saya pastikan dulu kedua narasumber sudah hadir, baru kita mulai pembukaan. Bapak El sudah terlihat di layar, Bapak Dani Badi juga sudah terlihat di layar. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam kegiatan Forum Belajar Ketangguhan seri ke-16 ini, dan untuk membukanya saya minta dengan hormat uh, Pak Ketua Om Norman Riukaho sebagai Ketua AFPR BNTT untuk memberikan sambutan untuk kegiatan di pagi hari ini. Kepada Om Norman, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih Kakak Budi. Ini Kakak Budi ini kita dari SD kita sering sapa nama yang tidak asing lagi. Terima kasih banyak Pak Dokter Kandidat Pak Budi Lili. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan beberapa catatan sebagai pembuka sebelum kita mulai kegiatan. Ya anggaplah sembari kita menunggu teman-teman yang lain juga bisa hadir dalam kegiatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita lihat dulu dengan faktanya. Seringkali kita anggap remeh bahwa ada tumpukan kotoran sapi, kotoran kambing di kandang atau yang ada di berbagai tempat ketika ternak itu digembalakan secara free grazing atau secara lepas. Tentu saja ya, ini masalahnya itu bukan hanya soal bau, tetapi dalam perspektif krisis iklim yang terjadi seperti saat ini, maka kotoran-kotoran itu sesungguhnya adalah bagian dari krisis iklim. Dialah yang juga menentukan krisis iklim, dan ini ibarat seperti bom waktu. Karena kita tahu bahwa beberapa data itu memang mengganggu kita. Mengapa? Secara globalnya kan kita tahu sektor peternakan ini menyumbang sekitar 14,5% dari total emisi gas rumah kaca secara global. Di Indonesia sendiri data itu menunjukkan bahwa limbah ternak itu menyumbang sekitar 37% dari total emisi gas rumah kaca, dan gas utama yang paling penting adalah metana. Dan kita tahu metana ini meski jumlahnya tidak sebanyak dengan CO2 dan tidak selama masa tinggalnya di atmosfer seperti CO2 yang bisa mencapai ratusan tahun atau karbon dioksida, tetapi metana ini 84 kali dia lebih kuat dalam hal daya rusaknya terhadap dan menentukan dalam hal pemanasan global. Kalau kita lihat lagi NTT dengan populasi ternak yang tinggi, saya tadi pagi baru coba mencari data sapi dari BPS itu di NTT itu mencakup hampir mencapai 500-an ribu 500-an ribu ekor ternak sapi. Dan kita tahu bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 ekor sapi itu bisa menghasilkan sekitar 70-120 kilogram metana per tahun. Ini berarti potensi jika satu sapi 70-120, atau kita ambil nilai tengahnya 100 lah kilogram metana per tahun, dikalikan dengan 530-530-an ribu sekian populasi ternak di NTT, itu berarti jumlahnya itu sangat banyak sekali dalam hal menentukan. Sehingga kita ini juga ibarat kalau kita mendefinisikan bahwa NTT adalah gudang ternak,
Maka jika kita tidak kelola dengan baik ternak-ternak kita, maka tentu saja ternak-ternak ini adalah bukan hanya gudang ternak, tetapi kita juga menjadi turut menyumbang masalah bagi Indonesia. Karena kita punya banyak ternak, kita juga menyumbang emisi metana dalam konteks ini. Makanya tentu saja, maka pertanyaannya kita akan sampai pada pertanyaan penting. Apakah kita mau diam dengan bom waktu ini, atau kita ubah narasi itu dari masalah menjadi tambang emas yang sebenarnya belum dikelola dengan baik. Hari ini dua pemateri akan menyampaikan secara jelas kepada kita bagaimana mereka mengelola limbah-limbah ternak tersebut untuk kemudian alih-alih jadi masalah, sekarang dijadikan sebagai potensi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengubah masalah tersebut? Tentu saja kita bisa mengubah limbah itu menjadi, katakanlah, menjadi biogas. Karena saya tidak tahu secara pasti, karena saya memang backgroundnya di pertanian, bukan peternakan, tetapi data menunjukkan bahwa kalau satu rumah tangga memiliki 3 sampai 4 ekor sapi dalam skala rumah tangga, maka itu dalam kalau pakai biogas itu bisa menghasilkan sekitar 1 sampai 2 tabung LPG 3 kilogram setiap bulannya. Ini berarti bukan saja dia mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi ada penghematan biaya energi keluarga itu yang bisa mencapai 100.000 sampai 200.000 per bulan. Memang kelihatan kecil pengeluarannya, tetapi bayangkan kalau kita kalikan dengan jumlah keluarga yang memiliki ternak di NTT, dikalikan dengan potensi 100.000 sampai 200.000 per bulan, akumulatifnya itu akan sangat tinggi. Belum lagi kita bicara mengenai pupuk organik, belum lagi kita bicara mengenai biosluri, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengubah ini menjadi suatu ekonomi yang bersifat sirkular. Pakan, lalu pakan itu diberikan ke ternak, lalu dari ternak itu kotorannya menjadi energi, energi itu bisa menjadi pupuk, lalu kembali lagi dia ke pakan, dan lain sebagainya. Ini berarti ada kemandirian ekonomi yang kemudian kita harapkan bisa tercipta. Dan ketika sudah ada terbentuk satu ekonomi sirkular seperti yang ini, maka kita akan sampai pada tahap bagian yang paling terakhir adalah bagaimana kita bisa berkeadilan, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah berketahanan iklim. Jadi bagaimana kita dari usaha-usaha pengelolaan limbah ini kita bisa bangun kemandirian dari tingkat akar rumput dari masyarakat paling bawah sampai ke atas. Mengapa Bapak Ibu? Kita tahu bahwa krisis iklim ini dialami oleh semua orang. Tetapi dampak atau risikonya tidak dialami sama oleh setiap orang. Kita mesti jujur mengatakan bahwa dalam banyak hal urusan domestik merupakan urusan perempuan, gender perempuan. Hasil penelitian kami baik di 17 kabupaten dengan respondennya adalah para 322 responden keluarga dengan balita stunting ketika kami masih ada di dalam Pokja Stunting Provinsi NTT, atau hasil riset yang kebetulan Kakak Budi juga terlibat di dalamnya dari Forum PRB NTT di 4 kabupaten, kami menemukan bahwa urusan domestik, terutama mencari air, itu masih merupakan tugas dari perempuan, baik perempuan dewasa itu mencapai 80-an%, di atas 80% dari total responden, maupun anak perempuan. Anak perempuan itu bahkan dia jauh, hampir dia hanya sedikit lebih rendah ketimbang laki-laki dewasa. Sehingga bayangkan kalau ada biogas, maka perempuan dan anak perempuan tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam, energinya habis hanya untuk mengumpulkan katakanlah ranting-ranting kayu karena ada biogas di sana. Belum lagi kita bicara mengenai keadilan untuk petani kecil, mendorong kemandirian. Lalu yang paling tidak kalah penting adalah bagaimana ketika ada keadilan untuk perempuan dan anak serta untuk semua, dirasakan dampaknya untuk semua. Lalu keadilannya untuk petani kecil, lalu daya ungkitnya terhadap ketahanan iklim dan juga kemandirian ekonomi di NTT. Maka Bapak Ibu, untuk menutup kata sambutan saya yang sebenarnya tidak terlalu berguna ini, karena sebenarnya yang jadi pemain peranan penting di hari ini adalah dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi mari kita lihat bagaimana sekarang, jadi ini ibarat hanya kegiatan kecil yang sederhana, dan kami bersyukur karena kami terus didukung oleh program Siap Siaga, sebuah mitra pembangunan yang sangat luar biasa. Dan secara jujur saya juga masih menantikan nih BPBD NTT ini, dan juga mungkin koordinator mitra pembangunan BPBD NTT ini. Saya berharap sekali
beliau bisa mengerjakan tugas untuk menghadirkan lebih banyak lagi BPBD NTT maupun BPBD kabupaten kota, serta saya berharap sekali mitra-mitra pembangunan yang bekerja ini bisa juga turut hadir, karena kita harus belajar. Dalam kehidupan ini kita harus belajar. Maka mari kita lihat, kita harus punya visi bahwa limbah bukan lagi beban, tapi limbah adalah berkah. Komunitas masyarakat itu bukan penonton, tapi mereka lah pelaku utama. Dan bagaimana kita mendorong pembangunan ekonomi yang beriringan dengan pelestarian lingkungan dan penegakan keadilan iklim. Kita punya contoh banyak ya, banyak kita secara bypass membangun sumur bor, tetapi hasil penelitian menunjukkan satu sumur bor itu bisa menghabiskan air sumur dangkal milik masyarakat di sekitarnya itu bisa mencapai sekitar belasan sumur. Artinya apa? Kita jangan salah untuk memilih langkah adaptasi. Seakan-akan sumur bor adalah solusi, tapi justru memperburuk keadaan. Begitu pula, tapi yang hari ini kita bahas itu justru adalah solusi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ketika mereka memilih pengolahan limbah, pasti ada penurunan emisi gas rumah kaca secara langsung. Berarti itu isu mitigasi dan pasti itu akan berdampak juga karena dia ada berdampak terhadap ekonomi, berarti ada peningkatan ketahanan keluarga, ekonomi, maka kita berharap ini merupakan bagian dari adaptasi yang memang dibutuhkan wilayah NTT. Karena faktanya Bapak Ibu, ternyata data menunjukkan pemanasan global itu memang terjadi di semua tempat dan juga terjadi di Indonesia. Tetapi jika diambil rata-rata Indonesia, maka pemanasan global di NTT 2 kali lipat lebih panas jika dibandingkan rata-rata Indonesia. Artinya kita tidak punya opsi lain. Kita tidak punya banyak opsi, Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa menunggu lebih lama untuk lagi untuk bisa bekerja sesuatu. Maka hari ini merupakan bagian penting untuk itu. Kakak Budi selesai. Semoga speech yang tidak penting ini cukup punya waktu untuk bisa menambah peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam tangguh untuk kita semua. Tangguh, tangguh, tangguh. Terima kasih Pak Ketua. Luar biasa ini sambutan singkat, padat, dan jelas. Daging isi semua, daging isi khas semua Pak Ketua. Terima kasih banyak memberikan memberikan bekal betapa pentingnya materi ini untuk kita dan menjadi pembuka yang baik untuk diskusi hangat di pagi ini. Untuk melengkapi pembuka yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, sebelum kita mulai, saya akan baca pantun biar biar kita mulainya semakin lebih semangat. Ya, dan makin lebih panas seperti suhu Makin yang lebih panas. panas seperti saat ini dan Betul, makin betul. menghangat karena pemanasan global, Kakak Budi. Siap, siap, siap. Izin sisip satu pantun untuk kita jadi penyemangat sambil dua orang narasumber menyiapkan materi untuk akan disampaikan. Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep, Jangan lupa membawa tas kain. cakep, Limbah diolah jadi tanaman. cakep. Tubuh Mantap. pun tersenyum, hati pun tenang. Mantap. Ternyata Kakak Budi bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia saja ya, tapi jago pantun juga. Memang. Siap, siap. Terima Untuk suasana lebih cair, Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam materi. Namun sebelum itu ada beberapa, ya, kita diminta untuk open kamera, Bapak Ibu sekalian, untuk dokumentasi sebelum kita nanti mulai diskusi lebih serius dan sebagainya. Saya minta izin untuk kita semua open kamera. Nanti ada teman atau kakak yang operator atau nanti saya yang screenshot juga boleh. Oke, minta izin kita semua open kamera. Ya, oke. Masih ada beberapa. Oke, mungkin ada sambil kegiatan yang lain, tidak apa-apa. Secara umum sudah terbuka semua kamera. Mohon izin kita screenshot ini sebagai absen awal. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1. Ada simbol tangguhnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Ada catatan untuk absen nanti akan terdistribusi melalui chat.
Nanti kita bisa menyesuaikan dengan teman-teman operator yang bertugas. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang kata, kita akan masuk ke eh, kegiatan kita, yaitu akan dibawakan oleh dua orang hebat. Menurut saya orang hebat karena melakukan hal-hal yang berdasarkan pengalaman praktek baik yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya teoritis, tapi sudah dilakukan dan ada hasil yang baik yang akan disampaikan. Jadi kita akan ada dalam sesi pemaparan materi oleh narasumber untuk kegiatan kita hari ini temanya Ayo Bangun NTT Sistem Integrasi Limbah Ternak untuk Kemandirian Ekonomi Komunitas yang Berkeadilan. Jadi tagline-nya tetap Ayo Bangun NTT tetapi dengan sistem integrasi limbah ternak untuk kemandirian ekonomi komunitas yang berkeadilan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, pembicara pertama ada Pak El Semau, pembicara kedua ada Pak Dani Bani. Kedua pemapar materi ini akan mulai memaparkan materi. Kalau di jadwal itu 9.20 sampai 9.45. Jadi mungkin kurang lebih 25 menit. Saya lihat di file-file presentasi juga singkat, padat, dan jelas, tapi padat dan berisi. Itu sangat baik untuk kita bisa apa, sampaikan secara singkat, namun menggugah untuk kita bisa lanjut di sesi selanjutnya sebentar, sesi diskusi. Jadi kita akan mulai untuk yang pertama. Mohon izin, Bapak El. Halo Pak Budi, Ya, selamat pagi. baik. Bapak El akan dapat giliran pertama. Di beliau punya slide terakhir itu ada banyak sekali CV yang memang bukan kaleng-kaleng Bapak El ya. Jadi ini menjadi satu hal baik karena ternyata pembicara kita ini orang-orang luar biasa yang sudah berkarir selama ini, bahkan berani banting setir juga untuk Siap. membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi kita akan masuk ke pemaparan materi pertama, Bapak El Asamau, waktu kurang lebih 15 menit. Bapak El akan menyampaikan, kemudian nanti dilanjutkan oleh pemateri kedua, setelah itu baru kita diskusi. Jadi Bapak Mama sekalian, oh iya, sorry, saya baru dapat catatan, di sini maksimal 30 menit, jadi kalau Bapak El bisa lebih singkat lebih baik, atau mau pas 30 menit juga lebih baik. Itu biar lebih maksimal. Jadi kedua pemateri ini akan menyampaikan materinya sekaligus. Setelah itu baru kita diskusi, baik melalui chat maupun raise hand untuk menyampaikan pertanyaan atau materi diskusi secara langsung. Oke, silakan Bapak El untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Salam sejahtera Pak Budi selaku moderator dan semua teman-teman yang berkesempatan hadir. Eh, saya merasa terhormat. Beberapa saat lalu diminta kesediaan awalnya oleh Kak Peter, terus di follow up oleh para file dan akhirnya saya meneguhkan hati untuk berbagi apa yang sudah dan sementara kami lakukan bersama teman-teman eh, komunitas pertanian dan juga peternakan di Batu Nirwala. Nah, Batu Nirwala ini lokasinya ada di Alor, kami di Alor. Tempatnya cukup gersang. Kalau di Alor itu setiap tahun biasanya ada kebakaran. Itu berarti di Batu Nirwala karena saking kering dan gersangnya. Tetapi saat itu karena kami hanya punya lahan di sana yang tidur, maka kami bangunkan dan puji Tuhan bisa dipakai untuk bertani dan juga beternak. Teman-teman semua, kami memang memilih untuk bertani dan juga beternak sekaligus karena seperti yang diketahui, Alor itu kalau untuk suplai pupuk kandang sangat sulit karena jarang ada kandang kandang ayam yang besar, jarang ada pertanian apa peternakan sapi atau kambing yang cukup besar sehingga mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di lahan, unsur hara di lahan, maka kami harus menyediakan juga opsi yaitu beternak dan juga budidaya ikan sendiri. Nah, kebetulan kami punya sumber daya manusia di sana. Saya bukan orang pertanian, ini disclaimer, bukan juga orang peternakan, tapi karena
saya anak petani dari dulu, dari kecil, saya tinggal di sawah, maka memori-memori tentang pertanian dan juga peternakan itu menjadi sebuah kesenangan tersendiri saat saya sudah di usia yang sekarang, seperti itu. Jadi, em, itu gambaran singkat terkait dengan kebun Batu Nirwala. Saya berbagi foto dan juga materi ini berdasarkan apa yang memang kami alami di kebun Batu Nirwala. Ini background gambar-gambar semua real, itu di kebun, jagung, terong, dan lain-lain nanti ke depan. Slide berikutnya ada kambing, ada lele, bahkan kami ada sapi satu ekor namanya Jumbo. Nah, Jumbo ini juga sebenarnya teman kami, tapi ya kami eksploitasi dia menjadi mesin penghasil pupuk. Karena setiap hari itu dia memberikan kepada kami sekitar 1 ember kotoran sapi untuk kami pakai pada fermentasi pupuk kompos. Baik, tidak berlama-lama saya izin berbagi di slide pertama. Jadi kenapa kami ini, sorry saya bisa minta tolong untuk next slide ya. Jadi ini hasil yang kami dapatkan. Terong, kami tanam berbagai jenis. Kami anut sistem polikultur, tetapi teman-teman, Bapak Ibu semua, tidak akan ada hasil yang bagus kalau tanah kesiapan itu tidak dipersiapkan dengan baik. Em, Salah satu unsurnya adalah tadi kami bergantung kepada yang namanya pupuk kandang. Nah, di gambar ini agak dia lebih kecil ya, ada drum, terus ada yang angkut, ada yang skop itu bekas kotoran. Jadi memang kami memanfaatkan semaksimal mungkin semua limbah yang ada di bahkan limbah dari tanaman itu juga kami manfaatkan. Nah, awalnya dia tadi Pak Ketua, Pak Norman sudah gambarkan terkait dengan perubahan iklim segala macam. Jujur, kami petani peternak ini tidak terlalu berpikir banyak tentang perubahan iklim. Tahu tentang perubahan iklim, tapi kami hanya memikirkan tentang manfaat dari pengolahan pupuk kandang. Kami bahkan merasa bahwa kalau ada pupuk kandang yang nganggur itu, aduh, kayak sesuatu yang merugikan bagi kami. Sehingga itu menjadi kebutuhan dan tidak bisa terlepas dari dunia pertanian itu sendiri. Kami berharap eh, dengan adanya suplai kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran eh, ayam misalnya itu bisa menjadi daya dukung. Nah, kami melihat dan saya sering berkunjung ke kebun teman-teman, banyak yang masih bergantung dengan pupuk kimia. Jadi ini bukan sesuatu yang tabu, tetapi untuk sebuah skala eh, komersil, memang pupuk kimia ini memberikan opsi yang memanjakan petani, sehingga bahkan walaupun biayanya cukup tinggi, tapi ini menjadi pilihan agar petani itu bisa survive, bisa menghasilkan tanaman yang dibutuhkan atau yang digemari oleh pasar. Karena kadang-kadang kalau kita organik kosong, bentuknya mungkin tidak, walaupun sehat, tapi mungkin tidak semenarik ketika kita masuk ke swalayan atau ke pasar-pasar yang jagungnya misalnya kuning, keemasan, menggoda. Nah, itu kadang-kadang memang bergantung dengan pupuk kimia. Lalu yang kedua, em, masih ada juga rumah-rumah tangga teman-teman saya peternak yang merasa bahwa limbah ternak itu masih menjadi sebuah masalah. Ada yang protes karena kandang babinya bau, ada juga yang bingung air bekas lele mau dikemanakan, karena mereka betul-betul hanya fokus di peternakan. Dan itu tidak salah, hanya memang itu menjadi sebuah fenomena yang kami dapati di teman-teman peternak. Nah, di Batu Nirwala kami coba rubah. Jadi em, untuk 3 sumber pupuk ini dari kolam lele dan juga dari kambing dan juga dari sapi itu kita gabungkan untuk menjadi opsi alternatif pupuk untuk mensuplai 1 hektar kebun kita yang ada di sana. Begitu. Lanjut, em, itu menjadi latar belakang. Nah, akhirnya kita come up with idea, muncul dengan ide untuk mengintegrasikan kebun yang ada di sana. Bahkan di awal, waktu kita masih mau rintis buka kebun, karena kita sudah ada beberapa kambing, kambing itu kita buat kandang portable. Jadi ini besi-besi,
kita pindah dari satu titik, jadi dia ukurannya sekitar 8 kali 14, sorry. Nah itu kita buat, kita lepas kambing, mereka makan, habis itu selesai sekitar 1 minggu kita geser sehingga di awal waktu pembukaan lahan itu mostly kambing-kambing ini yang membersihkan, sekaligus mereka memberikan pupuk dasar karena otomatis dalam 1 minggu itu mereka uh, buang air, makan dan menghancurkan kotoran-kotoran di situ. Dan setelah bersih kita pindahkan lagi. Tempat yang sudah bersih itu kita lalu bajak atau pacul saat itu untuk kita mulai menanam. Itu dari eh, sangat-sangat awal kita lakukan. Nah, memang untuk kotoran kambing ini sangat-sangat efektif kita pakai khususnya untuk tanaman-tanaman yang berbuah seperti cabai dan juga ya jagung juga cukup baik ketika kita pakai kotoran kambing. Nah, kita punya juga kolam lele. Jadi kambing sekarang ini memang belum banyak teman-teman kita dari 100 ekor kemarin itu karena ada yang beli banyak waktu akikah, waktu kurban jadi sekarang sekitar tinggal 50-an. Nah, em, produksi kotorannya itu juga sangat banyak dan kita di musim sekarang memang kesulitan untuk memberikan pakan karena sekitar kebun hutan itu sudah mulai gersang, tapi kita akali dengan menanam jagung. Jadi dari jagung kita berikan eh, kulit sama daun batangnya itu untuk mereka, nanti mereka kasih pupuk lagi untuk jagung seperti itu. Jadi terintegrasi. Lalu kita juga punya beberapa unit kolam lele, ada em, 6 yang besar, juga terpal yang kecil. Itu sebenarnya untuk budidaya karena memang di Alor untuk lele juga belum terlalu menggeliat, jadi kita coba pelihara budidaya dan airnya tuh banyak sekali gitu. Airnya ini banyak dan menurut yang saya tahu, ya kebetulan istri saya guru perikanan air tawar, dia bilang kalau air lele itu cukup bernutrisi dibandingkan air dari kolam nila, sehingga alangkah baiknya kalau kita buat bedeng dan untuk sayur-sayuran kita menggunakan air dari kolam lele. Memang kalau semakin lama karena bercampur dengan makanan sisa, airnya tuh biasanya bau. Tapi karena kita sudah menggunakan bedeng, sehingga air dari kolam lele itu kita langsung siram. Jadi langsung siram ke bedeng-bedeng yang ada di depan sebagai pupuk organik cair. Jadi kita tidak fermentasi lagi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya seperti teman-teman lihat, tanaman itu kayak kita apa ya, tanah yang begitu kering, yang begitu gersang, ketika ada kombinasi dengan pupuk-pupuk kandang dan juga cair ini, kita merasakan ada perubahan gitu, ada perubahan. Lalu em, kita memastikan limbah itu tidak ada yang dibuang. Bahkan kita buat larangan di kebun itu tidak boleh ada pembakaran atau pembuangan limbah yang disengaja. Bahkan air, karena anak-anak di kebun itu ada sekitar 12 orang, 16 karena ada yang kuliah, ada yang sekolah. Itu kalau mandi kan pasti airnya, air limbah dari mandi itu kan banyak. Kita karena kekurangan air, kita buat satu saluran, saluran dari bekas cuci piring dan juga air mandi itu buat kayak parit, lalu sepanjang itu kita tanam pisang. Dan akhirnya kita dapat pisang tanpa harus menyiram. Itu satu leret panjang. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin bahkan dari air limbah mandi dan juga mencuci. Lanjut, Kakak. Em, untuk slide berikutnya, ya, secara ekonomi, secara ekonomi teman-teman, ini dampak dari kita memanfaatkan limbah. Jadi ya secara iklim cuaca tadi Kakak Ketua sudah menjelaskan dan saya juga kaget, oh ternyata kita menyumbang ya sedikit manfaat untuk lingkungan, untuk iklim ketika kita memanfaatkan limbah. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan kami sebagai petani dan peternak, yang kami pikir adalah bagaimana bisa memberikan dampak secara ekonomi. Nah, memang ketika menggunakan pupuk dari kandang ini membuat kami menghemat cukup banyak biaya dalam penggunaan pupuk kimia. Jadi dari yang awalnya kita harus beli 1 karung, sekarang ya cuma
untuk stimulan kalau memang kita butuhkan. Kalau kita lihat tumbuh bagus ya sudah. Bahkan beberapa periode misalnya kita tanam sayur sawi dengan menggunakan pupuk itu, kita sudah tidak menggunakan pupuk kimia karena memang dia secara looks itu sudah sangat-sangat baik. Lalu sayur juga lebih sehat karena dia tumbuh dengan cukup nutrisi, hanya memang ya harganya masih harga biasa, bukan yang kita, karena kita tidak bilang ini sayur organik atau apa. Tetapi untuk sehat kita juga eh, menjamin dia sehat. Kita lebih biasanya kalau makan itu ya makan yang kita tanam dengan dari limbah ini. Kita lebih percaya diri karena kita tahu kita tanam, kita makan yang sehat. Lalu em, kita memang punya rencana untuk memproduksi eh, pupuk eh, ke- apa namanya kompos ini untuk kita jual. Tapi karena kebutuhan di kebun juga tinggi sehingga kita belum bisa menjual. Tapi ketika saya berkunjung ke kandang teman-teman yang lain itu mereka bahkan sampai sudah packing packing untuk mereka jual dari kotoran-kotoran sisa kambing ini. Lalu untuk air lele juga ya itu sudah otomatis. Jadi paket lengkap, sisa makanan, lalu kotoran dari lele, lalu keringat dari lele mungkin eh, karena mereka olahraga tiap hari di air, keringatnya keluar, lalu itu menjadi sumber nutrisi yang baik untuk di kebun kita. Nah, jadi secara ekonomi kita terbantu karena em, kotoran dari kambing dan juga dari kolam lele ini bisa menjadi sumber nutrisi. Bahkan itu kita belum menghitung dari kambing dan lele itu sendiri. Ini baru yang dari limbahnya. Next. Nah, oke untuk manfaat lingkungan kita sempat singgung juga. Terkait dengan tanah, kita bersyukur karena tanah itu dia ter apa ya terpelihara, terjaga. Kita jarang mendapati tanah itu menjadi kering dan juga liat. Tanah betul-betul ya siap untuk ditanami karena setiap mau tanam SOP kita adalah harus ditabur dengan pupuk kandang begitu. Jadi eh, kita bisa menjaga tanah dan juga ya kita berharap bisa bertanam secara terus-menerus karena kami pernah melihat ada kasus di mana ada petani yang tidak bisa menanam lagi karena tanahnya tuh dipaksa dengan menggunakan pupuk kimia. Akhirnya tanahnya tuh kayak mati gitu, kayak ya tidak bernutrisi bahkan dikasih pupuk lagi pun juga sudah tidak bisa begitu. Ada kami temui. Lalu yang berikut limbah ternak kita tidak mencemari lingkungan. Kita memastikan kita menjaga karena ketika kita mengurus limbah dengan baik, ternak kita juga menjadi lebih sehat dan kita memastikan tidak terbuang sia-sia, kita kumpul, kita fermentasi dan bisa siap untuk dipakai. Lalu air kolam juga kita pakai untuk seperti yang tadi disampaikan di awal untuk menyuburkan tanaman tidak terbuang. Dan ya tadi Kakak Ketua Pak Norman sudah sampaikan terkait dengan lingkungan. Kami pikir memang ya ada ramah lingkungannya begitu. Walaupun teknisnya detailnya tadi baru disampaikan oleh Kakak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya next slide. Saya slide tidak banyak teman-teman. Nah ini foto-foto pokoknya semua ada di kebun. Jadi eh, kami secara terintegrasi menghubungkan eh, semua aspek dari peternakan ini menjadi sumber untuk nutrisi di bedeng atau di kebun. Semua dipakai dengan maksimal dan ya pada akhirnya kesimpulan yang diambil adalah kami percaya diri dengan produk yang kami tanam karena kami juga mengkonsumsi. Lalu yang berikut panennya juga jadi lebih baik dan tentu saja kami bisa irit dalam membeli pupuk kimia sekarang mahal tadi. Saya coba minta teman-teman cek NPK itu sudah 24.000 1 kilo. So, waduh, 24.000 kita akan kesulitan. NPK ini kan harusnya kalau dari pupuk kandang itu bisa kita dapat sebenarnya hanya karena eh, keterbatasan informasi, pengetahuan maka biasanya petani itu bergantung betul kepada NPK dan betul-betul harganya sekarang sangat mahal. Tetapi dengan
pola terintegrasi yang ada, maka kami bisa menekan biaya-biaya yang ada. Next. Nah, em, tantangan tentu saja ada. Jadi, mungkin sebelum saya sampaikan di foto yang di atas itu, kita aplikasikan pupuk kandang sebelum kita menanam. Jadi, tanahnya eh, selalu kita tabur, namanya pupuk kandang. Jadi, sebanyak mungkin, sesuai selera. Kalau lagi banyak pupuk, kita tabur saja gitu. Kita campur, lalu kita tanam. Yang di bawahnya itu, nah ini di samping, di belakang kandang kambingnya kita, jadi bekas-bekas makanan, bukan hanya kotoran. Jadi di kandang kambing itu biasanya ada limbah habis makan mereka, ada kulit sisa, ada daun sisa. Nah itu semua kita kumpulkan di satu tempat, kita campur M4, kita siram biasa, kita tutup dengan terpal, dibiarkan sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, kita balik. Jadi dia fermentasinya lebih alami juga, tapi akhirnya nanti jadi dan kita tinggal kumpulkan untuk pindahkan ke lahan. Nah, memang eh, dia lebih hemat, manfaat-manfaatnya ada tadi yang kita sampaikan di awal, tapi tantangannya adalah em, tentu saja kita butuh tambahan tenaga untuk mengelola. Jadi bukan hanya memberikan makan dan juga minum ke ternak, tapi limbahnya ini kita butuhkan tenaga tambahan untuk bisa kumpul, bisa perlakuan agar bisa menjadi pupuk kompos. Lalu yang berikut, pasar pupuk kompos ini juga belum stabil karena em, rata-rata ya kalau yang saya lihat di lapangan itu petani belum terlalu yakin dengan pupuk kompos. Mungkin karena dia sistemnya tidak seperti kimia yang langsung memberikan dampak. Misalnya kalau dikasih daunnya langsung hijau atau apa tidak, sehingga membuat masih ada keraguan di masyarakat untuk menggunakan pupuk kompos. Lalu satu hal yang menjadi apa ya, menjadi pertimbangan kami juga bahwa ya perlu ada kebijakan dari pemerintah mungkin yang bisa memberikan peluang kepada eh, pelaku usaha termasuk yang menghasilkan pupuk kompos untuk ya menjamin misalnya ya dalam penanaman harus menggunakan pupuk kompos sekian-sekian atau bagaimana lah yang penting bisa membuka peluang pasar untuk teman-teman pengrajin agar bisa memanfaatkan eh, atau menjual hasil dari pupuk di kandangnya mereka. Lalu yang berikut, next, mungkin em, saya slide-nya tidak banyak teman-teman, tapi ini yang bisa kami rekomendasikan dan ya semoga memang banyak rumah yang punya ternak, tapi mereka belum tahu bagaimana cara memperlakukan limbahnya mereka. eh Kita butuh apa ya sebuah gerakan agar petani atau peternak itu bisa mem- menghasilkan apa limbah yang bisa dipakai untuk pupuk sehingga ya opsi mungkin ada pelatihan bagi peternak rumahan bagaimana mereka mengelola biasa tuh kadang-kadang kita pernah dengar atau bahkan baca ada yang protes di grup-grup Facebook misalnya, aduh ini ada tetangga kita pelihara babi bau sekali, begitu-begitu. Ya itu bukan, kalau bagi saya mungkin mereka hanya belum tahu saja cara memanfaatkan limbah dari kotoran itu. Jadi mereka cuma sekedar memberikan makan, menjaga ternaknya sehat untuk dijual, tapi belum tahu cara memaksimalkan hasil dari limbah itu sendiri. Jadi mungkin butuh ya ada edukasi atau pelatihan lebih lanjut terkait itu. Lalu tadi dukungan regulasi juga agar pupuk organik ini mungkin bisa menyamai, ya ini hanya sekedar ide saja, bisa menjadi sebuah kewajiban digunakan oleh kelompok tani atau oleh pemerintah untuk menggairahkan pelaku usaha untuk yang memproduksi pupuk kompos. Lalu kita juga butuh kolaborasi lintas sektor agar eh, ya informasi terkait dengan ya termasuk salah satu yang sekarang ini terima kasih teman-teman dari eh, penyelenggara yang sudah membuat kegiatan ini. Semoga bisa bergema terus dan melibatkan banyak sektor untuk ya memastikan karena
multi efek dari pengelolaan limbah ini sangat luar biasa sehingga kita tidak bisa menganggap rendah. Kita harus kembali ke zaman orang tua kita dulu. Saya awal-awalnya ketika diajar, saya bukan petani ya teman-teman. Jadi ketika diajari, oh kalau tanam harus pupuk ini, nama ini, fosfat apa segala macam harus apa kemarin, pestisida, insektisida, herbisida. Nah saya jadi hafal. Nah, itu harus dipakai kalau umur sekian harus begini-begini. Waduh, jadi awalnya senang lihat, wah ada perkembangan begini-begini. Tapi pada akhirnya kayak ini kayaknya tidak sehat nih gitu. Ini kayaknya nanti akan merusak. Mulai research, tahu oh ternyata memang kita harus kembali ke model yang dulu. Dan juga harapan semoga pengalaman kami yang sedikit ini bisa menjadi contoh untuk yang lain bahwa em, bertani kita bisa memaksimalkan apa yang ada di kebun, bahkan ya itu tadi macam sekarang ini jagung ungu kami tanam, bayam ungu, lalu ada terung, ada jagung dan lain-lain. Itu semua hasil dari bagaimana kita memaksimalkan pupuk kandang di kebun Batu Nirwala. Semoga bisa direplikasi untuk eh, kelompok atau untuk petani-petani yang lain juga. Lanjut, mungkin itu. Nah, pesan kunci kita ya, kalau sekarang tagline dari pemerintah, ayo bangun NTT, ya ayo bangun NTT dari kebun, dari kandang, dari kolam begitu. Karena ayo bangun NTT ini kan luas, dari mana saja bisa membangun, tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan kita seperti ini, semoga kita bisa membangun NTT dari kebun, dari kandang, dari kolam, dari semua yang bisa menunjang, khususnya di dunia pertanian dan peternakan. Terus lalu harapan kita juga semoga semua bisa saling berkolaborasi, bekerjasama agar bisa ya menggairahkan. Karena 3 minggu lalu saya ke NTB, Mataram teman-teman, itu pertama kali saya ke Mataram, dan satu dalam bayangan selama ini karena kita sama-sama Nusa Tenggara, hanya bedanya kita timur mereka barat, jadi saya tuh pikir sama, pasti kering, pasti apa, pertaniannya juga biasa-biasa saja walaupun kita kenal ada bawang Bima, ada padi atau beras atau jagung Bima begitu. Dan ketika landing dengan pesawat, saya terkaget-kaget sepanjang jalan dari Praia Lombok ke Mataram itu mind blowing sekali karena saya lihat begitu luar biasanya pertanian mereka di sana. Dan ya saya yakin kita di NTT mungkin tidak sesubur itu tanahnya, tetapi tidak mengurangi apa ya, karena saya keliling banyak juga tempat di NTT yang subur, hanya kita mungkin karena bukan eh, kulturnya bertani ya, berternak mungkin mungkin sehingga tidak terlalu apa memaksimalkan lahan-lahan yang ada. Nah, semoga dengan adanya eh, kegiatan-kegiatan seperti ini, saya juga biasanya rajin posting ya bukan karena mau pamer atau apa, tapi berharap banyak teman-teman yang mau melirik sektor ini karena ya kalau banyak orang yang bertanam, walaupun kebutuhan kita besar, ya kita bisa mandiri. Kita tidak harus kirim dari luar seperti itu. Minimal kita untuk di rumah tangga sendiri bisa kita manfaatkan atau bisa kita jual kalau ada lebih, dan itu bisa menunjang membantu eh, apa namanya perekonomian kita seperti itu. Selanjutnya mungkin slide terakhir ya, saya ya sorry, sekian dan terima kasih. Ini sedikit profil saya. Eh, Kembali lagi yang tadi di depan, terima kasih untuk semua. Memang bukan expert di bidang ini, di bidang pertanian peternakan, tapi ya kami memang dengan teman-teman komunitas, teman-teman pemuda, kami berkumpul, kami di kebun itu kami ada sekitar 16 orang yang full time. Mereka ada yang sambil kuliah, ada yang sambil sekolah. Kami berusaha untuk belajar sendiri, dan ini yang kami dapatkan dan kami merasakan manfaatnya. Kalau untuk secara iklim mungkin nanti Bapak Ketua, Bapak Noron bisa jelaskan mau secara panjang dan lain-lain, tetapi untuk jangka pendeknya itu yang kami rasakan. Demikian eh, Kakak Moderator, Kakak Budi, terima kasih untuk waktunya. Siap. Saya ini semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Oh ya, saya apresiasi untuk juru bahasa juga luar biasa. Sekian lama saya membawakan materi atau pembicaraan, baru kali ini ada didampingi langsung oleh juru bahasa isyarat. Luar biasa, semoga menjangkau lebih banyak
teman-teman disabilitas juga yang tertarik pada dunia peternakan dan juga pertanian. Hormat diberi, salam sukses untuk semua. Baik, mari kita berikan aplaus untuk Bapak El Semau yang kalau bahasanya dari kandang kambing, kolam lele menjadi ketua HIPMI Kabupaten Alor, luar biasa. Ini satu hal yang baik yang perlu kita apresiasi dan kita contohi. Ya, ternyata mulai dari hal-hal kecil tapi bisa berdampak dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih banyak Bapak El sudah memberikan eh, sekian banyak informasi, cerita tentang bagaimana kambing, kotorannya, terus berkaitan dengan jagung, kolam lele, bahkan tadi saya dengar istilah keringat lele itu luar biasa. Dan nilai tambah di air yang akan disiram ke tanaman, pupuk cair. Eh, Terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Bapak El standby, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Bapak Ibu yang punya pertanyaan ke Bapak El bisa ketik di kolom chat sambil kita mendengar pemateri kedua. Pemateri kedua ini Bapak Dani Yesarbani, beliau adalah Ketua Komunitas Petani Milenial Desa Oisusu, Kabupaten Kupang. Jadi kalau yang tadi dari Kabupaten Alor, ini kita bergerak ke Kabupaten Kupang. Kita juga bersyukur karena Bapak Dani juga punya pengalaman-pengalaman empiris, praktek baik yang sudah dilakukan selama ini. Materi PowerPoint-nya hanya menjadi pengantar, tapi cerita-cerita seperti yang tadi Bapak El sampaikan. Kalau kita lihat dari materi PowerPoint, tidak semua cerita ada di dalamnya, sehingga mari kita sama-sama menyimak. Begitu juga dengan yang ada di Bapak Dani nanti, kita sama-sama dengar cerita-cerita ini, sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan tema kita, sistem integrasi limbah ternak untuk kemandirian ekonomi komunitas yang berkeadilan bisa terjawab. Waktu dan kesempatan saya berikan ke Bapak Dani. Bapak Dani, open mic silakan. Ya. Halo, selamat siang Pak. Oke, baik. Suara Bapak Dani terdengar jelas. Silakan Ya. Bapak Dani. Ya. Oke, terima kasih buat kesempatan. Mungkin sebelumnya saya minta maaf karena materinya sempat ada kesalahan teknis, jadi yang ditampilkan tidak seberapa, gambar-gambarnya juga tidak muncul. Jadi mungkin seperti apa yang sudah disampaikan, nanti saya akan sedikit berbagi pengalaman. Betul, Jadi betul. mungkin pengawalnya perkenalan, kami di Desa Oisusu Kecamatan Takari sudah memulai kegiatan di sektor pertanian terpadu. Jadi kami konsepnya sistem terpadu. Jadi ada pertanian hortikultura, ternak, dan perikanan air tawar. Kami sudah memulainya dari tahun 2020. Satu motivasi yang saya dan teman-teman adalah bagaimana kita membangun spirit anak-anak muda untuk bangga jadi petani. Jadi bangga jadi petani yang jadi motivasi buat kami, karena yang kami lihat adalah anak-anak petani di desa itu sering pergi ke kota, cari kerja di kota, di toko, bahkan ada merantau sampai Kalimantan dan Malaysia. Jadi ini satu motivasi bagaimana kita menggerakkan petani-petani desa untuk bisa berusaha di lokasi mereka masing-masing. Itu mungkin sedikit sekilas perkenalan. Jadi sistem integrasi pertanian yang kami bangun di sini adalah bagaimana kita bisa terpadu. Jadi dari hasil pertanian bisa untuk ternak, dan dari peternakan juga bisa untuk perikanan. Jadi kebetulan kami di sini komoditinya hortikultura, ada tanaman tomat, kacang panjang, dan ketimun. Pengalaman kami bahwa dari hasil yang kami budidaya, kami selalu menggunakan limbah yang kami pakai untuk kompos, itu adalah limbah ternak ayam. Jadi kami ada budidaya ayam, KUB ayam kampung unggulan, kurang lebih ada 300 ekor. Dari limbah yang kami pakai, terus kami fermentasi untuk pupuk bokasi. Biasanya hasil untuk kita ambil contoh saja kayak tomat, itu biasanya 65 hari panen. Tapi dari limbah kotoran ayam yang kami fermentasi, kami bisa panen di umur 60 hari. Ketimunnya 45 hari kami panen kurang lebih
32 hari. Jadi ini menurut kami satu terobosan yang kami coba sendiri, dan hasilnya kalau memang hasilnya tidak semaksimal seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bang El tadi, bahwa kalau pemakaian pupuk kimia kan hasilnya langsung meningkat, grafiknya langsung naik. Tapi pupuk bokasi dia perlahan-lahan akan naik, dan lama-kelamaan pemakaiannya semakin sedikit. Karena konsep yang kami terapkan di sini adalah bagaimana kita memperbaiki tanah dulu. Memang menjadi satu masalah yang sering terjadi di sekitar kami, masalah kotoran ternak ini kadang membuat satu polusi bagi tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar. Tapi setelah kami mencoba untuk membuat satu terobosan untuk fermentasi pupuk bokasi, ini sangat membantu, dan bahkan selain kami pakai di tempat kami juga kami bisa jual ke orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ini menjadi satu pendapatan khususnya buat kami anak-anak muda yang ada di desa Susu. Mungkin salah satu contoh, mungkin slide kedua adalah ada persamaan. Jadi untuk persamaan sendiri, ini fermentasi pupuk ini. Jadi untuk satu tanaman saja, contoh kayak kita tanam tomat, yang kami pakai pupuk bokasi adalah satu tanaman membutuhkan 0,5 kilo. Karena kita menyadari bahwa kami menyadari secara khusus dari sebelum tahun 2020 ke bawah kan kami selalu pemakaian pupuk kimia yang sangat tinggi. Jadi dengan sendirinya struktur tanah itu semakin rusak. Jadi pola yang kami terapkan sekarang penggunaan pupuk bokasi yang tinggi. Jadi untuk satu pohon itu kami pakai 0,5 kilo itu untuk untuk contoh kayak tanaman tomat 65 hari. 65 hari lagi yang berikut kami pakai lagi 1 kilo. Ya, tapi kami menyadari dengan berjalannya waktu sampai tahun ketiga, pemakaian pupuk bokasi kami itu sangat sudah berkurang, karena dengan sendirinya tanah itu semakin subur dan tanah mulai gembur. Dulunya tanah sering, kita melihat ciri-ciri saja yang kami lihat di tempat kami itu, awalnya tanah dulu kalau kering sering pecah-pecah dan retak, bahkan berlubang. Jadi kadang pun kita jalan tuh bisa kakinya masuk ke lubang yang tanah retak. Tapi sekarang dengan pemakaian pupuk bokasi yang banyak, walaupun tanah pada musim kemarau kering pun tidak berlubang. Jadi mungkin ini yang kami amati di tempat kami, bahwa semakin kita memperbaiki tanah dengan pupuk-pupuk bokasi yang ada di ternak itu, berarti tanah itu semakin subur, ya tanah semakin sehat. Ya. Jadi untuk kami di sini sendiri, untuk pupuk sendiri saja, selain dari kotoran ternak ayam, kami juga di sini budidaya ikan lele. Jadi untuk budidaya ikan lele sendiri, kami sistem bioflow. Jadi ada pembuangan dasar setiap 2 minggu sekali. Dari kotoran itu ikan itu kami buang, terus ada bak penampungan. Dari bak penampungan ini kami kasih M4, dan itu dijadikan pupuk cair POC. Jadi setiap minggu itu disiram untuk tanaman. Dan kami membuktikan itu, bahwa untuk tanaman tomat sendiri yang kami tanam jenis servo, satu pohon bisa menghasilkan 2 kilo. Satu pohon bisa menghasilkan 2 kilo, itu dengan jangka waktu panen itu selama 16 kali panen. Ya. Itu yang kami lakukan di sini. Oke, slide yang jadi untuk persamaan sendiri, kami di sini persamaannya menggunakan daun pisang. Jadi bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Jadi kebanyakan orang menggunakan membuat persamaan untuk benih, contoh kayak tomat, cabai, selalu menggunakan plastik polybag. Tapi kami di sini membuat satu inovasi yang menggunakan daun pisang. Kenapa kami menggunakan daun pisang? Setelah kita pindah tanam, daun pisang itu bisa terurai untuk jadi pupuk. Jadi itu kami mencoba itu dan sangat berhasil. Apalagi untuk tanaman yang umur untuk baru pindah tanam umur kurang lebih 12-21 hari. Itu sangat bantu buat kami. Jadi untuk persamaan sendiri kami sekarang menggunakan daun pisang, dan itu kami sudah lakukan kurang lebih 1 tahun. Ya, jadi untuk campuran media sendiri kami selalu menggunakan perbandingan tanah 1:1. Jadi tanahnya 1, pupuk bokasinya 1, dan sekan bakar.
Selain kegiatan yang kami lakukan di tempat kami di Desa Susu, kami juga berkolaborasi. Kami berkolaborasi dengan pemerintah desa. Sekarang kami lagi mencoba bersama-sama dengan Desa Bitobe dan Desa Patumonas yang ada di Kecamatan Afuang Tengah. Kami melihat bahwa di sana satu potensi yang sangat besar, tapi dengan adanya program dana desa yang sekarang ditentukan kurang lebih 20% untuk ketahanan pangan, kami berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk bagaimana memotivasi mereka untuk bisa membuat satu sistem pertanian terpadu. Kebanyakan di sana kan mereka sistem pertaniannya, tapi kami coba memasuk dengan terobosan untuk budidaya ikan air tawar dan ayam KUB untuk bagaimana kotoran dari ayam KUB itu bisa fermentasi untuk pupuk dan kotoran dari ikan lele itu bisa jadi POC, pupuk cair. Dan kami baru memulai kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan hasilnya cukup bagus. Jadi dari tanaman di sekitar kolam, kami buat tanaman-tanaman polybag. Dan itu hasilnya cukup memuaskan. Jadi setidaknya dalam konsep untuk pencegahan stunting, karena menjadi persoalan adalah anak-anak petani di gunung untuk mengonsumsi ikan dan telur itu hal yang sangat luar biasa. Kalau sayur bisa dari kebun, tapi protein hewani dari ikan dan telur itu yang hal yang sangat luar biasa. Dan ini akan berpengaruh terhadap generasi muda anak-anak petani ke depan. Jadi mereka untuk bersaing itu semakin susah karena kami anak gunung itu loadingnya lambat, beda dengan anak-anak pantai karena kami sering makan makanan yang berserat-serat, jadi seperti jagung, sayur. Tapi untuk mengonsumsi ikan dan telur itu hal yang sangat luar biasa. Makanya itu saya dan teman-teman coba membuat satu terobosan kecil. Satu terobosan kecil untuk anak-anak di gunung itu bisa makan ikan segar. Jadi kami konsepnya masuk lewat pertanian terpadu, budidaya ikan lele, hortikultura, dan ayam KUB. Dan limbahnya itu yang bisa difermentasi untuk jadi pupuk. Karena secara jujur kami sebagai anak-anak muda melihat bahwa dengan adanya program pemerintah sekarang yang swasembada pangan, itu secara tidak langsung kita dipaksa untuk meningkatkan hasil produksi. Sedangkan pemerintah kan sekarang untuk pupuk kimia saja, dulu 2 tahun yang lalu 1 hektar itu masih 75 kilo. Sekarang kan kita dipaksa untuk hasilnya tinggi pemakaian pupuk kimia, sekarang kan 1 hektar sudah 125 kilo. Itu memang kita dipaksa untuk swasembada pangan, tapi lama-kelamaan kita akan tanah kita semakin rusak dengan semakin banyak kita memberikan pupuk kimia dalam tanah, itu akan semakin membuat pemanasan global semakin tinggi. Jadi ini memang satu PR kita bersama. Memang program pemerintah itu bagus untuk meningkatkan swasembada pangan, hasilnya meningkat, tapi kita harus berpikir 5 sampai 10 tahun ke depan, apakah kita di NTT ini tanahnya masih sangat bagus. Tidak terlalu rusak seperti di Jawa. Kita juga harus berpikir jangan sampai ini akan ke depan 10 sampai 20 tahun kita di NTT ini akan rusak seperti di Jawa. Ini mungkin PR untuk kita bersama. Itu menjadi satu masukan sebagai kami anak-anak petani di desa, karena kita melihat baru sekarang itu kita dipaksa oleh Dinas Pertanian untuk bagaimana meningkatkan hasil produksi pertanian dengan pemakaian pupuk kimia yang semakin tinggi. Ini juga menjadi satu PR besar itu. Ya, jadi itu mungkin sekilas saya berbagi cerita dan pengalaman yang kami lakukan di Desa Susu. Jadi saya dan teman-teman di sini kurang lebih ada sekitar 5 orang. Dengan latar belakang kami pendidikan SMA, jadi saya memotivasi teman-teman untuk di desa untuk bagaimana kita menjadi satu spirit untuk kita harus bangga jadi petani. Kan kebanyakan anak-anak muda itu berbicara tentang pertanian adalah pekerjaan yang paling terakhir. Jadi setelah mereka melamar pekerjaan di kota untuk kerja di toko dan lain-lain, terus tidak dapat kerja, baru mereka kembali ke desa untuk bertani. Kami coba merubah pola itu, bagaimana kita menjadi petani, melihat sektor pertanian sekarang ada suatu peluang bisnis. Kami bersyukur juga kami terlibat dalam penyuplai bahan baku untuk dapur, untuk makan gizi gratis di beberapa dapur di sekitar Olamasi. Kami penyuplai kacang panjang dengan ketimun. Mungkin itu saja sekilas cerita dari kami anak di Desa Susu. Ya.
Masih ada Leko, Bapak Dani. Kayaknya enak nih, lanjut dulu. Siap. Cerita-cerita tambahan silakan Bapak Dani. Waktu masih ada Bapak Dani. Ya. Ini semakin Jadi, ke ujung semakin enak. Jadi silakan saya tambahkan beberapa menit. Silakan Bapak Dani. oke, jadi mungkin saya tambahan sedikit bahwa uh, yang kami lakukan di sini, kami juga membuka satu uh, tempat pusat pelatihan namanya Rumah Tani Sejahtera. Jadi kami uh, bekerja sama dengan salah satu SMK di TTS SMK Kualin untuk anak-anak bisa magang di sini, dan puji Tuhan untuk 3 tahun terakhir anak-anak magang dari SMK Kualin saya bisa serap di sini karena di tempat saya juga kami bikin semacam tim kecil untuk pendampingan di desa, menjadi pendampingan swadaya. Karena di desa itu kita tahu bahwa sekarang ada program dana desa yang cukup besar. Memang ini harus perlu kita melihat juga. Karena memang programnya sangat bagus. Mungkin ini catatan saja karena di desa itu ada pendamping desa, tapi pendampingnya bersifat teknis. Sedangkan ada program-program seperti swasembada pangan, ketahanan pangan, itu mereka tidak paham. Mungkin mereka lebih ke teknis saja, tapi bagaimana kita mendampingi untuk program ketahanan pangan. Dan saya dan teman-teman membentuk satu tim swadaya. Kami menawarkan ke desa, kami bisa membantu dengan pengalaman yang ada sebatas yang ada di kami. Kami bisa membantu mereka untuk memberikan motivasi, edukasi yang kami miliki. Memang kami menyadari bahwa banyak keterbatasan kami, tapi kami punya satu pemahaman bahwa semakin banyak kita memberi dan berbagi, mungkin ada satu ilmu atau satu manfaat yang kami akan bisa dapat. Kami juga berkoordinasi dengan, kebetulan baru ketemu Ibu Leni beberapa bulan yang lalu kegiatan di KEFA, Ibu Leni Moy, dan saya bersyukur beliau juga sangat support dan untuk melatih kami, ke depan akan melatih kami bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair yang baik. Karena kami di sini baru sebatas pembuatan pupuk bokasi. Untuk POC-nya belum. Kalau POC dari kotoran ikan saja, tapi untuk fermentasi dari kotoran ternak yang lain belum. Jadi kami bersyukur Ibu Leni juga membuka diri untuk bisa berbagi bersama kami anak-anak di desa, karena memang ini kami baru memulai dan kami butuh banyak kolaborasi. Jadi kayak KL bisa berbagi pengalaman buat kami untuk ke depannya kami Kabupaten Kupang ini juga bisa semakin eksis ke depan. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Dani. Bani, kita berikan aplaus luar biasa. Cerita-cerita yang memang berdasarkan pengalaman praktek yang sudah dilakukan. Jadi kalau ini naik motor ini pasang gigi 4 terus nih, laju terus enak dan lancar. Ini satu hal baik yang kita apresiasi. Dan di dalamnya ada sekian banyak hal-hal yang luar biasa, mulai dari bagaimana waktu untuk menghasilkan pupuk bokasi itu mungkin kalau yang secara teori lebih panjang, dan dengan teman-teman buat lebih singkat. Terus satu pohon untuk tanam satu tanaman dari setengah kilo, 1 kilo, terus ke depan semakin semakin makin berkurang dari pupuk bokasi yang digunakan. Terus satu pohon bisa menghasilkan 2 kilogram tomat. Ini juga luar biasa dari Dani. Ada contoh yang baik juga ke desa-desa tetangga, desa-desa di Amphoan juga. Apa yang dilakukan oleh Bapak Dani dan teman-teman ini menjadi contoh untuk pendampingan di desa-desa tetangga. Bahkan yang terakhir tadi saya umpan itu ternyata dapat menjadi tempat pelatihan untuk anak-anak SMA, SMK, Kualin. Itu luar biasa. Itu yang menjadi hal baik yang akan kita apresiasi dan kita akan gali lagi. Sekarang kita masuk di sesi diskusi. Jadi kedua narasumber yang luar biasa ini sudah menceritakan apa yang dilakukan sesuai dengan tema, yaitu sistem integrasi limbah ternak untuk kemandirian ekonomi komunitas yang berkeadilan. Ini dari Alor, dari Batu Nirwala, Bapak El dengan cerita baiknya, dengan kebun, ada
kambing, jagung, kolam lele, terus Bapak Dani tadi dari Desa Wesusu bicara tentang limbah kotoran ayam, limbah cair dari kolam lele yang bisa uh, menjadi salah satu penyuplai untuk makan bergizi gratis di Kabupaten Kupang. Ini menjadi hal-hal baik yang kita perlu gali lebih dalam. Untuk itu saya membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Saya lihat di kolom chat ini lebih banyak ke apresiasi-apresiasi. Kakak Ya, Budi, saya Kakak Budi. oke, baik. Bapak Norman, silakan. Baik, yang apa ini pertanyaan untuk keduanya, KKL dan juga Kakak Dani. Yang pertama, terima kasih bagi banyak hal kepada kita. Ternyata anak gunung maupun anak di Alor sana ternyata luar biasa. Banyak hal kita bisa belajar. Jadi dari Alor, dari gunung kita belajar untuk bukan hanya untuk DT tapi juga untuk Indonesia. Satu pertanyaan, Sa. Apa kendala utama sampai sejauh ini? Yang kedua, bagaimana dengan pemodalan awal untuk bisa melaksanakan kerja-kerja ini? Modalnya datang dari siapa? Lalu bagaimana manajemen keuangan? Uang yang datang dari sayur, dari ternak, dari lele dan lain sebagainya itu bagaimana manajemen akuntansi keuangannya? Apakah dilakukan manajemen akuntansi yang modern atau masih ada kelemahan di situ? Yang terakhir, apa dukungan dari pemerintah sejauh ini kepada usaha-usaha KKL, Kakak Dani yang ini? Karena hal baik ini, tapi kalau tidak didukung, ini juga apa namanya ya ibarat ada cerita baik tapi kita hanya dengar cerita tapi ibarat gua kosong tidak dapat apa-apa dari pemerintah. Tapi saya yakin pasti pasti kemungkinan ada ya, tapi seperti apa? Itu tiga pertanyaan untuk dua narasumber yang luar biasa yang kita bisa belajar pada hari ini. Terima kasih. Baik, Om Norman, karena ini ada 4 pertanyaan, saya beri kesempatan langsung. Ada 4 pertanyaan dari Pak Ketua ini. Sambil kita menunggu peserta yang lain untuk bertanya. Saya ulang lagi secara singkat masalah apa yang dialami selama ini. Yang pertama, kedua, modalnya dari mana? 3, manajemen keuangannya bagaimana? Dan yang terakhir, dukungan pemerintah seperti apa? Kurang lebih ada 4 pertanyaan. Karena Bapak Dani baru selesai bicara, saya berikan kesempatan pertama Bapak L duluan. Nanti setelah itu baru. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Dani luar biasa tadi. Terima kasih untuk sharingnya. Untuk pertanyaan dari Pak Norman, ada 4 kurang lebih. Yang pertama terkait dengan kendala atau tantangan yang kami hadapi. Baik, jadi memang yang menjadi bahkan sampai sekarang yang menjadi pergumulan kita itu adalah bagaimana meyakinkan teman-teman muda, bukan yang di luar lah, ya yang sementara bergabung di komunitas atau yang bekerja ini, untuk mereka itu bangga menjadi petani atau juga peternak, ya petani lah begitu karena terintegrasi. Em, Mereka masih malu, masih takut terekspos sebagai petani, dan itu berdampak kepada produktivitas. Jadi bahkan ada yang sudah full time, kita sudah memberikan upah minimum untuk mereka, tapi kayak masih malu-malu, sehingga kerjanya juga tidak lepas. Mereka tetap belum full fokus karena masih mau lihat peluang yang lain. Jadi kayak di kebun itu cuma singgah sebentar begitu. Padahal kita sudah menjamin bahwa em, ketika mengelola dengan baik maka ya memang kelemahan kita ya belum ada sebuah jenjang karir yang bagus di kebun juga karena memang kita bekerja semua bersama-sama, belum ada istilah kepala bidang, belum ada istilah kepala dinas kebun atau apa sehingga mungkin itu yang membuat teman-teman di kebun itu belum terlalu bergairah. Nah, ini cukup cukup mengganggu eh, apa ya konsentrasi kami dalam berkebun karena dalam periode tertentu pasti ada yang keluar dan ada yang masuk karena itu tadi mereka belum bangga walaupun kita bisa menjamin pendapatannya mereka tapi eh, mengakui bahwa mereka petani itu masih berat. Nah, ini yang menjadi PR. Maka ya bahkan saya mau posting mau masukkan foto mereka juga kadang saya izin dulu. Boleh tidak sebentar calon kalian marah lagi atau calon mertuanya tersinggung. Masa
eh, kalian putus gara-gara terekspos sebagai petani begitu. Jadi itu menjadi kendala kalau saya ya. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan modal awal, memang untuk memulai ini kami kumpul-kumpul dulu, eh, berkebunnya bertahap. Jadi ya kalau mengolah 1 hektar dengan perhitungan RAB itu memang akan butuh biaya yang sangat besar. Tapi eh, waktu itu saya prinsip mulai dengan yang ada. Jadi kami bongkar gudang, oh ada bibit sekian, oh ada pupuk tersisa. Kami akhirnya, oh kambing tinggal berapa orang, sorry maksudnya berapa ekor. Jadi dengan itu kami bertahap. Dan memang itu mengakali juga pasar di Alor yang memang kecil. Jadi kami tanam dulu misalnya 5 bedeng, itu tidak butuh modal yang besar. Jadi tanam dulu 5 bedeng. Setelah itu, setelah tanam sudah selesai tinggal perawatan, kami geser 5 bedeng lagi. Habis itu selanjutnya pada akhirnya nanti yang bedeng pertama sudah mulai panen dan itu menghasilkan pemasukan untuk dipakai di bedeng-bedeng selanjutnya begitu. Jadi sumber modalnya dari sendiri kita kumpul-kumpul, kita olah dengan ketersediaan yang minim dan itu bisa diputar sampai sekarang. Lalu yang berikut manajemen keuangan. Jadi kami di kebun yang ngurus ternak, yang ngurus kebun itu ada adik-adik yang memang ditentukan untuk bagian marketingnya juga, bagian jual dia yang olah. Mereka tahu pendapatannya berapa, mereka bagi ke pos-pos untuk beli eh, apa logistiknya mereka, untuk beli bibit, untuk perawatan dan lain-lain itu sudah ada. Jadi belum menggunakan aplikasi yang canggih atau apa, tapi masih di pengeluaran dan pemasukan seperti itu dan itu dilakukan oleh adik-adik karena saya juga ada sementara coba garap kebun yang lain, kami lagi keliling bekerja sama dengan teman-teman yang lain juga dan yang di Alor sudah ada manajernya kalau mau dibilang artinya sudah ada yang menghandle dan bersama tim mereka sementara tetap melakukan begitu. Lalu untuk dukungan pemerintah eh, belum ada. Entah ini maksudnya dukungannya seperti apa, tetapi sejauh ini belum ada eh, dukungan apapun itu. Hanya memang kami juga tetap membuka kesempatan kalau memang ada ya silakan. Sementara ada 2 sekolah yang praktek di kebun, lalu kita coba ya membuka kolaborasi kerjasama dengan ada 2 dapur yang mulai selalu tanya, Omel ada ketimun, Omel ada kacang panjang, gitu-gitu. Jadi sudah mulai cukup terbuka pasar. Ya setidaknya pemerintah sudah membuka pasar melalui dapur tadi, dan itu mungkin kehadiran pemerintah kami menjadi semakin bergeliat. Jadi untuk dukungan kayak pupuk, obat, dan lain-lain atau pelatihan memang belum ada, tapi kami sering mengundang PPL-nya, kami biayai mereka untuk datang, untuk bisa apa memberikan penyegaran lah ilmu untuk kami dan teman-teman di kebun seperti itu. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Kakak Budi. Oke, Bapak El. Kita lanjut ke Bapak eh, Dani untuk 4 pertanyaan yang tadi tentang masalah, modal, manajemen keuangan, dan dukungan pemerintah. Silakan Bapak Dani. Oke, terima kasih. Mungkin kendala utama yang kami alami di sini adalah untuk penerapan teknologi di sektor pertanian itu yang kurang. Kami di sini baru untuk teknologinya baru irigasi tetes yang manual, drip pipen itu. Jadi untuk penerapan teknologi itu yang sangat kurang di sini. Terus kalau modal awal, mungkin saya agak sedikit bercerita ini Kak. Jadi Silakan Kak. saya akan sedikit bercerita tentang kenapa sampai bisa berusaha di sektor pertanian. Jadi dulu saya sempat berusaha di jual beli kayu. Jadi jual beli kayu terus karena mengalami kegagalan tahun 2009 saya memilih untuk coba budidaya tanaman tomat. Jadi saya memulai modal awalnya itu dengan 100.000, tapi itu pun modal pinjaman Pak. Jadi modal 100.000 modal pinjam, tapi puji Tuhan saya membeli 1 bungkus tomat kurang lebih waktu itu Betavilla harganya masih 120.
dan saya tanam selama kurang lebih 65 hari. Saya dan teman-teman panen. Jadi dari total hasil yang kami panen kurang lebih, puji Tuhan kami dapat kurang lebih sekitar 12 juta. Dari 12 juta itu yang modal awal untuk saya dan teman-teman bisa ada sampai saat ini. Jadi salah satu kendala utama juga sistem permodalan. Kami kesulitan untuk mengakses modal dari bank, terutama KUR. Iya, di sini kami sangat sulit untuk saya secara pribadi coba beberapa kali ke bank, kan memang awalnya yang sekitar tahun 2017 saya coba pengajuan ke bank waktu itu untuk usaha kayu, tapi karena pembayarannya macet-macet sampai hari ini memang mungkin itu menjadi satu catatan di bank. Jadi untuk mengakses modal agak susah, terus teman-teman yang lain juga karena untuk mengakses KUR di sini ini agak kami juga mengalami kendala. Untuk manajemen di kami di sini memang untuk manajemen juga sangat terbatas. Jadi mungkin kami butuh ada bimbingan atau pelatihan tentang bagaimana manajemen usaha yang baik. Kalau saya dan teman-teman sering dari hasil panen yang kami peroleh, kami modalnya dikasih keluar dan keuntungannya 10%. Terus dari yang sisa itu kami beli lagi untuk teman-teman yang lain. Jadi saya di sini kebetulan memotivasi ada beberapa anak yang saya sering kasih benih, karena di tempat kami juga kami semai benih. Jadi kami bagi ke mereka, terus kami kasih pupuk, mereka tanam. Hasilnya kami bantu jual dan modalnya dikasih kembali ke kami, hasilnya mereka ambil. Jadi itu yang salah satu motivasi yang kami buat, karena kami di sini kekurangannya manajemen tentang keuangan, modal itu yang sangat susah. Kalau dukungan dari pemerintah, kebetulan kami di sini tahun 2022 ada dapat bantuan untuk bioflok budidaya ikan air tawar. Jadi ada dapat 6 kolam. Itu yang kami dapat dari pemerintah. Terus kami berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan. Jadi untuk pengadaan seperti bibit ikan, kami juga bisa terlibat. Kebetulan di tempat kami ada pembenihan ikan juga. Mungkin itu saja yang saya bisa berbagi. Baik, terima kasih Bapak Dhani, Bapak El untuk pertanyaan pertama tadi dari Bapak Ketua. Tadi pertanyaan dari Bapak Ketua juga menjawab yang ditanyakan oleh pertanyaan dari Bapak Adrian Jaharut tentang dukungan pemerintah. Jadi sudah terjawab juga pertanyaan dari Bapak Adrian di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang lain mau bertanya secara langsung, silakan mau raise hand atau langsung open mic, silakan. Kita masih punya kita masih punya waktu sampai jam 12. Sampai setengah 12 kurang lebih. Ya, tinggal sedikit lagi. Silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Kakak Adrian, Kak Budi. Oh ya, Bapak Adrian, silakan Bapak Adrian. Oke, terima kasih banyak Kakak Budi. Terima kasih juga untuk Omel dan juga sharing yang menarik dari teman-teman Kabupaten Kupang. Ya, saya mungkin ingin bertanya, apakah dalam kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini juga ada kolaborasi keterlibatan masyarakat di sekitar tempat tinggal itu sebagai suatu diseminasi kepada mereka terkait dengan pengelolaan baik itu mekanisme pertanian yang adaptif ataupun juga pemanfaatan limbah kotoran ternak dan juga mekanisme pertanian yang sangat sangat cocok sih menurut kami untuk konteks NTT yang kemaraunya panjang ini. Kalau memang ada, seperti apa keterlibatan mereka dan bagaimana sebenarnya mekanisme diseminasi yang dilakukan oleh teman-teman. Saya kira itu Kak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adrian. Kita tampung dulu tambah 1 baru bisa dijawab sekalian supaya nanti bisa satu kali. Ada 1 lagi, silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada kita langsung saja. Tadi pertanyaan dari Bapak Adrian tentang bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar. Mungkin ada diseminasi atau sharing ke masyarakat sekitar. Tadi ada sedikit disampaikan oleh, kalau untuk Bapak Dhani, ada bagaimana berdampak untuk desa-desa tetangga.
atau mungkin ada bicara tentang bau yang terganggu masyarakat sekitar atau tetangga, mungkin itu bisa diceritakan atau mungkin ada diseminasi atau sharing terhadap masyarakat sekitar yang sudah dilakukan dari Bapak El maupun Bapak Dani. Sekarang Bapak Dani duluan, Bapak Dani silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk kami di OSIS ini kebetulan untuk di tempat kami tidak ada ternak sapi. Jadi banyak masyarakat di sini yang ternak sapi. Salah satunya di Desa Camplong 2 itu salah satu desa yang pusat sektor penggemukan sapi di situ. Jadi kolaborasi yang kami buat dengan mereka. Jadi kotoran sapi itu kami beli. Jadi untuk di Desa Camplong 2 kami beli sendiri satu pick up-nya itu kami beli 150, terus kami fermentasi. Tahun ini kebetulan kami dapat pesanan pupuk bokasi sendiri untuk dari kotoran sapi sendiri, saya 15 ton. 15 ton yang saya dan teman-teman produksi dan jual ke TTS, ke Kota Kupang. Nah, sedangkan kan kami tidak punya ternak, jadi kami kolaborasi dengan masyarakat di sekitar. Karena mereka bilang bahwa kotoran sapi cuman jadi polusi, bau, dan sangat mengganggu. Dan mereka sangat bersyukur. Mereka sangat bersyukur karena kami dan teman-teman kandangnya kami bersihkan, kayunya, kotorannya kami ambil. Jadi mereka sangat terbantu. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Sudah kurang, bahkan kami sempat kirim sampai ke SBD juga. Waktu itu dari BWS yang ambil untuk bendungan di sana. Jadi kolaborasi untuk buat pupuk bokasi dengan masyarakat di Camplong 2 kami sudah berjalan 2 tahun. Dan itu hasilnya sangat bagus dan banyak orang yang sering ambil produk bokasi dari kami. Mereka sering kirim foto bahwa tanamannya subur. Dan saya sering bilang memang pemakaian pupuk bokasi grafiknya dia akan naik perlahan-lahan. Tapi semakin tahun kita tidak berpikir untuk bagaimana kita merawat tanah lagi. Kan kebanyakan kita sebagai petani kita berpikir kalau kita mau menanam, yang kita rawat adalah tanaman dulu. Tapi kita lupa berpikir bahwa sebenarnya yang kita rawat tanah dulu baru ke tanaman. Kalau tanaman kita rawat terus, tanahnya kita tidak rawat, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau tanahnya kita rawat, tanamannya akan mengikuti. Jadi itu pola yang kami coba bangun. Mungkin itu saja. Biasa nih, Bapak Dani nih. Baik, terima kasih Bapak Dani. Bapak El, silakan Bapak El. Ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar, silakan. Baik, terima kasih. Wih, luar biasa Bapak Dan ya. Jadi betul rawat tanah dulu baru kita rawat tanaman. Keren. Betul. Baik, jadi terkait dengan Kakak Adrian, apakah ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar atau dengan lembaga? Jadi memang seingat saya dalam 1 tahun itu kita ada buat kegiatan. Jadi untuk keterlibatan rutin Rian mungkin tidak, tapi dalam 1 tahun itu ada 2 kali kita kumpul dengan masyarakat sekitar untuk sharing, untuk berbagi. Karena mereka juga pasti lihat, ini kebun hijau terus, sedangkan di yang lain-lain ada kering. Kita punya ditata dengan baik, kita tanam dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Maka dalam setahun itu biasanya ada 2 kali kita kumpul dengan masyarakat sekitar untuk kita berbagi pengetahuan. Kadang kita undang juga narasumber dari luar, atau bahkan saat kita pernah kerjasama dengan Politani, begitu. Nah, itu yang hadir masyarakat dari luar dan mereka belajar. Nah, kadang kita juga bagi bibit, bagi pupuk seadanya agar bisa langsung dipraktekkan di rumah masyarakat masing-masing. Nah, saat ini kita lagi coba kerjasama dengan Community Learning Center di Alor untuk menjangkau warga putus sekolah yang mana dalam satu kurikulum belajarnya mereka adalah praktik di pertanian, sehingga para peserta itu mereka juga secara rutin nanti mungkin setiap bulan itu ada beberapa kali mereka akan praktek belajar di kebun juga gitu. Jadi walaupun kita mengelola secara private, tapi untuk sharing pengetahuan dan juga informasi itu kita tetap terbuka untuk yang lain. Jadi ya kita tetap berharap karena bagaimanapun
dalam satu kawasan area itu kan tidak kita sendiri, ada yang lain. Kita dalam perencanaan itu bagaimana ya, kita menginginkan agar bisa juga ada supply dari mereka. Misalnya tadi yang di awal pemaparan saya sampaikan bahwa kita punya kandang itu tidak mencukupi stok bahan baku pupuk kandang. Kambing cuma berapa ekor, lalu ya kolam lele untuk penyiraman. Nah, semoga kita berharap di masyarakat sekitar itu juga bisa berkontribusi dengan apa namanya, suplai kotoran hewan yang bisa kita pakai begitu, sehingga em, mereka tidak perlu jalan jauh untuk menjual, atau ya setidaknya mereka tahu bahwa itu masih bernilai, minimal mereka pakai sendiri atau mereka bisa drop ke kita. Itu harapan-harapan kita sebenarnya, sehingga ya, ke depan kita berharap akan melibatkan bukan hanya di sekitar tempat kita berkebun, tapi secara mungkin lebih luas, masyarakat yang di kelurahan atau di kecamatan tempat kita berkebun, atau mungkin mitra-mitra potensial yang bisa kita gandeng untuk kita berjalan bersama-sama seperti itu. Jadi memang yang saya lihat dalam berkebun, bertani, terintegrasi ini memang tidak bisa jalan sendiri juga. Kita butuh apa ya, keterlibatan pihak-pihak yang lain, masyarakat yang lain, agar em, ketika kita running itu Jadi. Jadi. untuk masyarakat sejauh ini seperti itu, kita libatkan mereka juga, tetapi belum seintens harian. Ada yang mereka masuk full tapi sebagai yang bekerja, tapi untuk yang misalnya bermitra, berbagi, sharing itu tidak setiap hari, tetapi dalam setahun kita alokasikan untuk tetap berbagi dengan mereka, termasuk kayak tadi bibit dan juga pupuk. Seperti itu. Baik, terima kasih Om El dan Bapak Dani. Terasa kita sudah ada di penghujung waktu kita, waktu diskusi kita. Minta maaf ya, Bapak Dani kayaknya masih semangat untuk masih mau bicara. Tenang, nanti kita bercerita di lokasi nanti, cerita lebih lanjut. Jadi Bapak Mama sekalian, karena kita terbatas waktu, eh, kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada kedua pembicara yang begitu banyak menyampaikan hal-hal baik sesuai dengan tema kita hari ini. Jika Bapak Ibu masih punya pertanyaan dan sebagainya yang ingin didiskusikan, disaringkan dan sebagainya, mungkin bisa melalui panitia atau FPRB NTT untuk dapat nomor kontaknya kedua saudara kita yang luar biasa ini, Bapak El dan Bapak Dani, untuk nanti bisa diskusi lebih lanjut. Atau mungkin mau kolaborasi, atau mau main-main ke Batu Nirwala, main-main ke Oisusu, bisa menghubungi langsung beliau. Ya, bisa menghubungi langsung beliau berdua. Jadi mohon izin kita akan menutup uh, kegiatan kita. Sebelum kita masuk ke penutupan, saya minta izin untuk Bapak L dan Bapak Dani memberikan satu kalimat penutup. Satu kalimat penutup. Kira-kira apa pesan penutup yang ingin disampaikan untuk kita semua sebelum nanti akan ditutup. Tadi Bapak Norman izin, nanti Mama Ile yang menutup kita sebentar. Silakan Bapak L, satu kalimat penutup, baru Bapak Dani. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, satu kalimat penutup, mulai dengan yang ada. Jadi, ya, karena ya saya elaborasi sedikit. Kadang-kadang mau bertani atau beternak, kita pikir panjang. Lahan di mana, harus modal berapa, teknologi apa. Tapi kita jarang termotivasi dengan kata mulai dengan apa yang ada. Termasuk apa yang ada dalam diri kita, motivasi, dan juga pengetahuan. Nah, ketika kita sudah jalan, maka yang lain akan mengikuti. Oh, ternyata setelah buat A, kita butuh tahapan B, kita butuh tahapan C. Dan ya, ketika kita mulai dengan yang ada, artinya ada langkah yang kita lakukan, dan itu akan mengantarkan kita pada hal-hal yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Demikian, Kakak Budi. Baik, terima kasih banyak Bapak El. Mulai dari apa yang ada ya. Kalau di kita 5 roti dan 2 ikan jadi 12 bakul. Saya lanjut ke Bapak Dani, silakan Bapak Dani. Ya, mungkin kalau dari saya, uh,
jangan takut bayangan untuk memulai. Kita harus memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita untuk kita membangun daerah kita dengan ciri khasnya kita sendiri. Kita jangan mengikuti ciri khas dan gayanya orang lain. Mungkin itu. Saya mengaminkan dua orang ini menjadi pemimpin masa depan. Bapak R jadi pemimpin masa depan, Bapak Dhani juga akan jadi pemimpin masa depan, memberikan inspirasi untuk banyak orang. Terima kasih banyak. Sebelum kita masuk ke penutup, ada satu sesi, kita akan diskusi singkat saja tentang kira-kira topik apa yang ingin disampaikan di sesi 17 nanti, di Forum Belajar Ketangguhan seri yang ke-17. Kalau hari ini temanya tentang ayo bangun NTT, sistem integrasi limbah ternak untuk kemandirian, ekonomi, komunitas yang berkeadilan. Mungkinkah ada yang memberikan usul saran tentang topik yang akan dibawakan di seri 17 di bulan depan, di bulan Oktober nanti. Bulan Oktober itu bulan puncak kemarau, jadi mungkin apakah berkaitan dengan itu atau mungkin ada hal lain, silakan. Kita 1-2 menit ini untuk menyampaikan itu, setelah itu baru kita masuk ke sesi penutup. Silakan, mungkin ada yang dari FPRB mau sampaikan duluan atau dari Bapak Mama yang lain, silakan. Sesuaikan dengan kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh kita. Sehingga dari topik itu akan kita kembangkan, kita cari narasumber yang luar biasa seperti saudara berdua yang itu menguasai materi sesuai dengan praktek baik tempat masing-masing. Dan kita juga berharap di topik yang ke-17 nanti juga sebaik ini. Silakan Bapak Mama sekalian. Apakah ada usul saran tentang topik yang akan disampaikan di bulan depan di Forum Belajar Ketangguhan seri 17? Silakan untuk kita sepakati bersama. Setelah itu baru kita masuk ke penutupan. Bagi Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir, ada di kolom chat. Silakan. Ada di kolom apa itu chat itu Pak Budi yang Oh iya, mengusulkan topik, mungkin coba siap. Dari Bapak Severinus Budiman, kalau bisa soal persiapan menghadapi musim hujan. Oke, ada yang lain atau ada yang mempertajam dari topik yang disampaikan Bapak Severinus ini, silakan. Kalau memang tidak ada, kita sepakati ini bagaimana? Ya, sudah ada satu yang like di chat ini. Ini belum dalam formulasi kalimat untuk topik, tapi substansinya tentang persiapan menghadapi musim hujan. Silakan Bapak Mama yang lain jika tidak ada usul baru. Oh ya, ada dari Bapak Marcelinus Mali tentang cara mengatasi kebakaran hutan. Mungkin nanti ini bisa kita kolaborasikan dua substansi ini untuk jadikan satu tema. Cara tentang kemarau yang berkaitan dengan musim kebakaran hutan yang berkaitan dengan musim kemarau dan persiapan menghadapi musim hujan. Iya. Ada juga bicara tentang adaptasi terhadap perubahan pola curah hujan. Bisa berkaitan dengan yang pertama. Adaptasi terhadap, ya. Peluang pasar pertanian dari hadirnya dapur MBG. Wah, ini dari Bapak L. Mungkin nanti bisa dicatat oleh teman panitia. Oke, baik, kita mencatat 4 substansi ini untuk nanti diramu apakah menjadi satu kesatuan atau bisa di seri-seri berikutnya. Begitu ya Bapak Guspa atau Bapak siap Pak Norma. Budi. Ya, Rasa kita sudah dapat ya, kita sudah poin-poinnya. dapat dia punya kata kunci, nanti tinggal kita elaborasi dalam topik yang lebih rinci. Ya.
Baik, terima kasih buat usul saran topik yang akan kita sampaikan atau kita diskusikan lagi di seri berikut. Ini juga sekaligus menjadi informasi awal kalau seri berikut nanti kaitannya dengan topik-topik tersebut. Terima kasih banyak. Baik, kita akan masuk ke sesi penutup. Sesi penutup ini kalau tadi dibuka oleh Om Norman, Ketua FPRB NTT, kami minta dengan hormat yang kali ini menutupnya Mama Ile, Mama Silvi Vanggedai, Ketua Siap Siaga Wilayah NTT untuk memberikan penutup. Siap Siaga di sini menjadi pendukung utama kegiatan kita ini bisa berjalan dari awal hingga berakhir. Silakan Mama Ile, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Kakak Budi, moderator. Kayaknya memang ini born to be moderator kayaknya Kakak Budi ini. Smooth sekali ya. Terima kasih untuk waktunya. KKL, terima kasih berbagi cerita tadi luar biasa sekali ya. Lalu juga Kakak Dani dari Susu, terima kasih banyak Kakak untuk berbagi cerita tadi dan berbagi inspirasi. Memang kalau kita lihat dari berbagai cerita dari dua narasumber kita hari ini nih, kita langsung seperti punya optimisme luar biasa ya untuk jargon-jargon NTT yang lebih baik. Ayo bangun NTT, sepertinya langsung memberikan kita ini ada cara yang sangat mungkin dilakukan dengan konteks kita ya. Kita dengan tadi KKL bilang yang penting mulai dengan apa yang ada tuh, ini nih konkretnya seperti yang dilakukan oleh KKL dengan Kakak Dani tadi. Ini juga jargon besarnya yang berpikir global bertindak lokal itu kalau dihubungkan dengan ya tadi Kakak Norman hubungkan dengan urusan perubahan iklim yang sedang menjadi isu besar dibicarakan di seluruh dunia, lalu juga tentunya dengan urusan bencana ya. Kalau kita lihat berapa banyak tuh, mana ini ahli-ahli bencana yang ada di grup ini. Coba kalau lihat belajar dari apa yang dilakukan oleh KKL dengan Kakak Dani tadi, itu berapa banyak kerentanan terhadap bencana yang bisa diturunkan sekaligus kalau dilaksanakan dengan optimal. Nah, memang masih banyak tantangan dan itu memang tantangan yang menurut saya juga sangat berat ya. Kadang-kadang kita pikir soal motivasi, soal kebanggaan itu hal-hal yang tidak material begitu ya. Jadi sepertinya masa itu jadi tantangan, tapi ternyata menjadi petani itu ternyata sesuatu yang demikian berpengaruh ya. Bahkan untuk seorang El Asamau ya, KKL ya, itu menantang sekali. Saya kira forum-forum seperti ini selain untuk memberikan harapan atau konkret jalan keluar terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita, ya NTT memang miskin, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, bagaimana bisa membangun itu, selain memberikan jawaban yang konkret terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu, juga memberikan semangat ya, inspirasi ya, bahwa ada yang keren nih Kakak Dani dengan segala macam capaiannya, dengan modal 100.000 satu tahun menghasilkan 12 juta yang kemudian diamplifikasi segala macam dengan sampai menjadi tempat belajarnya sekolah ya, sekolahnya anak sekolah. Itu kan sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi kita bukan saja memberikan jalan keluar konkret, tetapi juga memberikan kebanggaan. Kebanggaan itu identitas, mungkin kita menuju ke sebuah identitas baru yang selama ini kita di NTT ini seperti tidak masuk begitu, karena ide-ide swasembada pangan yang besar, membutuhkan lahan yang rata, besar, tanah subur, itu memang tidak pernah cocok dengan kita di NTT. Jadi kita selama ini melihat bahwa kita tidak sehebat itu, kita tidak sesubur itu, kita tidak serata itu begitu buminya dan sebagainya, tapi ternyata kita punya keunggulan juga yang bisa kita banggakan. Saya berharap dengan sesi ini kita semua yang hadir
tentu dari kita juga mungkin sudah ada ya yang memulai atau bahkan sudah cukup maju begitu usaha-usaha yang dilakukan dengan kekuatan sendiri atau dengan apa yang dimiliki yang secara lokal itu kita bisa terus-menerus berbagi agar juga memberikan inspirasi, memberikan identitas baru, memberikan semangat baru terutama buat anak-anak muda tadi. Untuk forum PRB, maaf saya belum perkenalan tadi, nama saya Sylvia Vanggidais, area manager untuk program Siap Siaga, dan kami mendukung forum PRB untuk sebuah upaya knowledge management atau pengelolaan pengetahuan, karena saya kira salah satu dari masalah kenapa pengetahuan-pengetahuan atau usaha-usaha yang sudah dilakukan di NTT yang mungkin berbeda dengan cara-cara lain di bagian lain dari Indonesia, terutama di bagian barat, itu tidak terangkat dan tidak menjadi mainstream dalam pembangunan kita tuh karena pengetahuannya tidak dikelola. Gitu. Jadi saya kira apa yang tadi dibagikan oleh Kakak Dani maupun Kakak El, ini nanti oleh teman-teman di forum akan dituliskan sebagai sebuah pengetahuan juga yang akan disimpan ya di satu repositori sehingga itu tidak lewat begitu saja. Dengan berlalunya waktu kita punya bahan-bahan pengetahuan bahwa memang NTT punya ini punya itu dan ini bisa menjadi apa yang tadi KKL bilang bangun dengan apa yang kita punya secara lebih luas, secara dalam konteks provinsi itu ada yang kita punya itu ada tersimpan pengetahuannya di teman-teman usaha yang sedang dilakukan oleh teman-teman forum PRB. Saya kira demikian Kakak Budi penutupan dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk berbaginya Kakak Dani dan Kakak El. Masih ada banyak juga di luar sana teman-teman yang juga punya kapasitas untuk juga berbagi. Saya harap dari waktu ke waktu kita dan teman-teman forum PRB bisa semakin menjangkau dan membuat pengetahuan dan kapasitas ini tersebar lebih luas di NTT. Demikian Kakak Budi, sekali lagi terima kasih banyak dan dengan ini kegiatan ditutup. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Maile buat penutupnya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah terlibat. Siap Siaga NTT yang selalu setiap menemani backing kegiatan Forum Belajar Ketangguhan dari seri 1 sampai sekarang seri 16. Teman-teman FPRB NTT menyiapkan segala sesuatu. Ada editor itu ada dari BPBD NTT, Kabupaten Kota, FPRB Kabupaten Kota juga. Terus juga tadi apresiasi spesial buat 2 ibu yang membantu di juru bahasa isyarat. Terima kasih banyak. Juga teman-teman operator, ada Bapak Ade Ndun, Mama Diana Nomleni yang membantu membacking beberapa hal teknis. Terima kasih banyak buat semua yang sudah terlibat, terkhusus juga buat 2 orang hebat yang tadi kita sudah dengar banyak cerita, Bapak Dani dan Bapak El. Sukses selalu, semangat yang ada terus dikobarkan untuk kegiatan-kegiatan baik ini menjadi berkat untuk banyak orang dan yang paling utama untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua. Selesai sudah kegiatan Forum Belajar Ketangguhan seri ke-16. Sampai jumpa di kegiatan yang sama untuk seri ke-17 sesuai dengan beberapa tema-tema yang sudah disampaikan oleh teman-teman di kolom chat. Saya kembalikan kepada teman-teman yang ada di panitia. Waktu dan tempat saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih banyak Om Budi, teman-teman semua. Om Budi sudah bantu moderator hari ini dengan baik. Om El dan Om Dani, terima kasih banyak untuk sudah memberikan cerita baik, praktek baik untuk hari ini dan semua teman-teman yang sempat hadir di dalam Zoom hari ini. Kita sudah mencatat ada 4 usulan. Untuk bulan depan nanti kita akan rangkum jadi satu tema yang menarik untuk For Beta seri 17 di bulan Oktober di bulan depan. Terima kasih banyak untuk semua. Salam tangguh. 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 Terima kasih Pak Budi dan kawan-kawan. Terima kasih. Salam hormat. Sampai jumpa.